penuh narasi-narasi dan asumsi-asumsi yang sedemikian rupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Sobat sewot yang dirahmati Allah dan disayangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pemilu 2024 betul-betul mempertontonkan kepentingan keluarga di atas segala-galanya. Dan Sobat Sewot, mudah-mudahan Ketua Mahkamah Konstitusi yang baru tidak mengikuti jejak ketua pendahulunya, Sang Paman Gibran. Nah, oke Sobat Sewot yang dirahmati Allah, kalau kita renungkan dengan sepenuh hati, tuntutan dari tim hukum Amin di Mahkamah Konstitusi tahun 2024 ini, ya, ini sangat menarik Sobat Sewot. Meminta Gibran didiskualifikasi sebagai calon wakil presiden dan meminta pemilu ulang. Setidaknya ada beberapa hal yang dapat kita tarik intisarinya atau benang merahnya. Yang pertama, menguji hati dan akal hakim-hakim MK. Jadi permohonan untuk mendiskualifikasi Gibran Rakabuming Raka dan juga permohonan untuk dilakukan pemilu ulang. Jadi ini menguji hati dan akal sehat hakim-hakim MK, ya. Karena putusan Gibran Rakabuming Raka menjadi calon wakil presiden ini masih dikatakan oleh Yusril Iza Mahendra sebagai salah satu melanggar kode etik di Mahkamah Konstitusi seperti itu. Nah, Sobat Sewot, yang kedua, hal tersebut masih tetap menghormati Bapak Prabowo Subianto, ya, karena memang Gibran yang menjadi satu hal atau persoalan yang memicu lah, ya, terjadinya persoalan di Pilpres 2024 misalnya. Kemudian yang ketiga, membuka peluang untuk partai-partai pendukung Prabowo Subianto. Bagaimana nanti partai-partai pendukung Bapak Prabowo Subianto ini bisa membuktikan kalau misalnya pemilu dilakukan ulang, ya, atau kemudian Gibran ini didiskualifikasi akhirnya oleh Mahkamah Konstitusi. Tapi mau muhal kayaknya Sobat Sewot, ya. Tapi wallahu a'lam bishawab, doa kita semuanya di bulan puasa ini insya Allah diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini membuka peluang bagi partai-partai pendukung Bapak Prabowo Subianto untuk mengambil posisi di menggantikan Gibran Rakabuming Raka, ya. Kemudian yang keempat adalah dalam rangka untuk menutup nepotisme, ya, karena nepotisme ini sudah sejak lama kita nggak kedengeran baunya, tetapi di 2024 pasca Jokowi mendorong putranya, ya kan, maju sebagai wakil presiden, calon wakil presiden, ini bau-bau nepotisme ini udah mewarnai lagi bangsa Indonesia ini Sobat Sewot. Nah, jika hal tersebut di atas terjadi Sobat Sewot, maka Pilpres 2024, ya, yang diulang akan lebih kompetitif, ya. Walaupun pilihan Prabowo memilih cawapres, ya, akan mengganggu soliditas koalisi, ya, partai koalisi. Nah, apakah Prabowo akan tetap menang atau malah kalah dalam Pilpres seperti itu? Nah, setidaknya kita berharap bahwa hakim-hakim yang mulia di Mahkamah Konstitusi ini dapat menggunakan hati dan akalnya dalam setiap pengambilan keputusan. Termasuk hari ini akan berlangsung sidang yang kedua, ya, hari kedua yang tentu kita harapkan hasilnya akan benar-benar adil Sobat Sewot. Nah, jika Prabowo maju tanpa berpasangan dengan Gibran, maka dugaan pelanggaran berupa penggunaan bansos, keterlibatan aparat dan birokrat, gitu kan, serta hal-hal lain sebagai instrumen pemenangan kemudian lebih kecil, gitu loh. Nah, karena Jokowi sebagai presiden tidak punya kepentingan sebesar jika anaknya sebagai calon wakil presiden Sobat Sewot. Nah, Sobat Sewot yang dirahmati Allah, Ganjar Pranowo nih kita lihat, ya, membacakan gugatan sengketa Pilpres kemarin. Ya, gambaran soal kecurangan yang terjadi hari ini adalah semangat untuk menegakkan demokrasi yang selama ini ditumbangkan oleh para oknum, begitu kata Ganjar Pranowo, yang lebih mementingkan urusan demi sebuah kekuasaan, kata dia. Nah,
upaya hukum yang kini tengah diusahakan oleh Ganjar adalah bukti untuk terus menghidupkan demokrasi yang sehat, ya, sebagai bentuk menghormati mereka yang telah pergi karena memperjuangkan demokrasi di tanah air. Para aktivis dan pejuang lainnya adalah simbol untuk terus berada di jalur keadilan demi sebuah demokrasi bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, Sobat Sewot yang dirahmati Allah, selanjutnya kita cek dulu jadwal gugatan pemilu 2024 di Mahkamah Konstitusi, karena bagaimanapun ya, jadwal dan tahapan gugatan pemilu 2024 adalah berdasar pada peraturan MK nomor 5 tahun 2023 tentang tahapan, kegiatan, dan jadwal penanganan perkara perselisihan hasil pemilu anggota DPR Pusat, DPR Provinsi, kemudian DPRD Kabupaten dan Kota, dan kemudian juga pemilu Presiden 2024. Nah, berikut ini Sobat Sewot tahapan dan jadwal sidang gugatan Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi. Yang pertama tanggal 20 ya sampai 23 Maret 2024 itu pengajuan permohonan. Kemudian pencatatan permohonan ini tanggal 25 Maret 2024. Ya, kemudian penyampaian salinan permohonan kepada termohon dan Bawaslu ini tanggal 25 Maret 2024. Pengajuan permohonan sebagai pihak terkait tanggal 26 Maret 2024 dan penetapan sebagai pihak terkait tanggal 26 Maret 2024. Kemudian pemberitahuan hari sidang pertama kepada pihak dan pemberi keterangan ya tanggal 27 Maret 2024 ya, hari kemarin. Nah, Sobat Sewot, pada hari Rabu kemarin juga tanggal 27 Maret, Pak Anies Baswedan dan Gus Muhaimin Iskandar ini hadir pada sidang pertama perselisihan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden ya, PHPU ya, di Mahkamah Konstitusi, dan ketua tim hukum Amin ini mengatakan bahwa akan ada 30 saksi dan 10 ahli yang disiapkan ya oleh tim hukum Amin untuk memberi keterangan di Mahkamah Konstitusi, termasuk barangkali pada sidang tadi pagi ya, hari ini. Nah, sementara itu Sobat Sewot, tim hukum pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD menduga bahwa pemilihan Presiden Pilpres 2024 dipenuhi dengan pelanggaran prosedural pemilihan umum di seluruh wilayah Indonesia. Nah, tim hukum Paslon 03 membeberkan bahwa pelanggaran sebelum hari pemungutan suara dimulai dengan penerimaan pendaftaran pasang calon terpilih Pilpres 2024 yaitu Gibran Rakabuming Raka dengan Prabowo Subianto ya oleh Komisi Pemilihan Umum. Raghado Sobat Sewot ya menilai bahwa pendaftaran pasangan calon tersebut tidak memenuhi syarat dalam peraturan KPU nomor 19 tahun 2023. Selain itu, kata beliau ya, terdapat pula kejanggalan dan kesalahan data dalam daftar pemilih tetap atau DPT. Selanjutnya, pada hari pemungutan suara, dia mengungkapkan dugaan pelanggaran dibagi menjadi dua, yaitu pada tahapan pemungutan suara dan tahapan penghitungan suara. Dalam tahapan pemungutan suara, ia menyebutkan ada beberapa pelanggaran, yaitu ketidaksesuaian jadwal pemungutan suara di 37.466 tempat pemungutan suara atau TPS, sebagaimana dicatat oleh Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu. Selain itu Sobat Sewot, ada kekurangan dan kelebihan suara di 10.496 TPS, sebagaimana dicatat oleh Bawaslu, maupun pelanggaran yang dicatat sendiri dari sampel C hasil salinan ya. Kemudian pelanggaran lain dalam tahapan pemungutan suara, yakni kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS tidak menjelaskan secara cara pemungutan dan penghitungan suara pada 5.449 TPS, sebagaimana dicatat oleh Bawaslu. Nah, pemilih menggunakan haknya ya lebih dari sekali pada 2.413 TPS, sebagaimana dicatat juga oleh Bawaslu Sobat Sewot, serta surat suara yang sudah tercoblos untuk pasangan calon terpilih. Misalnya bagaimana terjadi di Jawa Barat misalnya. Nah, Sobat Sewot,
Anies ini ya, pilihan presiden 2024 ini tidak dijalankan secara bebas, kata Mas Anies gitu. Tidak dijalankan secara jujur dan secara adil gitu. Nah, hari ini ya, hari kemarin lah ya, ini sebuah momen yang sangat penting dalam sejarah Indonesia, bahwa Mas Anies gitu kan berdiri dengan penuh rasa hormat di depan MK untuk menyampaikan sebuah situasi yang mendesak dan kritis serta memerlukan pertimbangan mendalam dalam apa namanya ya, dan putusan yang bijaksana tentunya oleh Mahkamah Konstitusi. Bangsa negara kita sedang berada dalam titik krusial, sebuah persimpangan yang akan menentukan arah masa depan kita. Apakah kita akan melanjutkan perjalanan kita menuju kedewasaan sebagai sebuah negara demokrasi yang matang, ataukah kita akan membiarkan diri tergelincir kembali ke bayang-bayang era sebelum reformasi yang justru kita hendak jauhi. Seperti itu kata Mas Anies Baswedan saat menyampaikan orasi pembuka di Mahkamah Konstitusi. Nah, salah satu pengacara tim hukum Paslon Amin meminta diskresi dari Mahkamah ya soal waktu penyerahan nama saksi untuk bersidang di Mahkamah Konstitusi karena takut nama-nama tersebut bocor ya. Ketua MK Suhartoyo menyebut nama saksi tidak akan bocor kecuali sengaja dibocorkan. Hal ini bermula setelah Suhartoyo memberikan penjelasan mengenai jadwal sidang ya pada hari ini ya, hingga soal jumlah saksi dan ahli yang bisa diserahkan ke Mahkamah Konstitusi. Dalam penjelasannya, Suhartoyo menyebut jumlah saksi dan ahli yang dapat dihadirkan ini sebanyak 19 orang ya. Dan dia menyebut nama-nama tersebut bisa diserahkan mulai hari ini ya Sobat Sewot. Nah, jadi saksi dan ahli bisa diajukan 1 hari kerja sebelum persidangan dilanjutkan, sebelum persidangan dijadwalkan ya. Jadi kemungkinan mulai hari ini sudah bisa diajukan. Nah, kemudian saksi dan ahli itu berjumlah 16 orang untuk saksi ya, 3 orang untuk ahli. Tapi sekalipun misalnya mau di switch, misalnya dibayangkan atau dibanyakkan ahli juga tidak masalah Sobat Sewot. Tapi akumulatifnya 19 ya, 19 orang secara akumulasi. Itu kata Suhartoyo dalam sidang di Mahkamah Konstitusi pada hari Rabu, sidang pertama kemarin ya. Nah, Sobat Sewot, sebanyak 300 orang ya yang terdiri dari akademisi, lembaga dan warga sipil ini mengirim amicus curiae ya ke Mahkamah Konstitusi atas permohonan sengketa hasil Pilpres yang tengah diajukan oleh penguasa oleh pasangan calon nomor urut 1 dan paslon 03 ya, Ganjar Mahfud dan Pranowo gitu. Ganjar Pranowo dan Mahfud MD-nya. Kemudian Sobat Sewot, Akademis Universitas Negeri Jakarta atau UNJ Mas Ubaidillah Badrun gitu kan mengkonfirmasi pemberian amicus curiae ya itu kepada MK. Itu dikonfirmasi bahwa itu benar gitu. Nah, adapun berkas tersebut akan diberikan secara langsung ke Mahkamah Konstitusi pada hari ini, Kamis tanggal 28 Maret 2024. Nah, adapun dokumen amicus curiae ini terdiri dari 27 halaman Sobat Sewot. Dalam dokumen yang diterima Tempo ada 300 orang yang membubuhkan nama dalam berkas tersebut. Nah, isinya membahas mengenai Komisi Pemilihan Umum atau KPU yang salah menilai putusan MK nomor 90/PUU strip 11 ya, angka Romawi dan garis miring 2023 tentang batas usia calon presiden dan calon wakil presiden dalam menentukan penetapan cawapres. Nah, secara rinci Sobat Sewot, ada 3 kesimpulan dan rekomendasi dalam amicus curiae ini. Ya, pertama, KPU salah memaknai putusan 90 yang merupakan putusan pluralitas dalam menetapkan capres ya, cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka. Yang kemudian kedua, kesalahan KPU dalam memaknai putusan 90 menyebabkan penetapan cawapres nomor urut 2 dalam keputusan KPU 1632/2023 adalah perbuatan yang batal demi hukum atau null and void ya. Sebab Sobat Sewot, Gibran ini dinilai sejak awal tidak memenuhi persyaratan menurut putusan 90 yang memperluas persyaratan pencalonan dalam pasal 169 huruf
Q ya, Undang-Undang 7 nomor tahun 2017. Hanya untuk yang berpengalaman sebagai gubernur gitu loh. Nah, ketiga Sobat Sewot, dengan tidak dipenuhinya persyaratan sebagai cawapres, seharusnya menjadikan MK dengan segala kebijaksanaannya tidak ragu untuk menyatakan diskualifikasi kepada Gibran gitu loh. Sebagaimana presiden presiden pendirian MK dalam putusan-putusan sebelumnya gitu yang mendiskualifikasi paslon yang tidak memenuhi syarat pencalonan. Nah, amicus curiae ya berasal dari bahasa Latin Sobat Sewot yang bermakna teman atau sahabat pengadilan. Amicus curiae ini berarti orang yang membantu pengadilan dengan memberikan informasi atau nasihat mengenai pertanyaan hukum atau fakta-fakta hukum. Nah, kendati demikian, sahabat pengadilan ini bukan pihak ya, bukanlah pihak dalam gugatan yang memiliki kepentingan langsung dengan hasil gugatan. Nah, itu sebabnya amicus curiae diizinkan untuk berpartisipasi sebagai pihak dalam gugatan ya. Selain itu Sobat Sewot, amicus curiae umumnya tidak boleh berpartisipasi kecuali atas izin pengadilan. Meskipun begitu ya, sebagian besar pengadilan jarang mengizinkan orang untuk tampil dalam kapasitas tersebut. Nah, orang pribadi dapat tampil sebagai amicus curiae apabila kedua belah pihak menyetujui atau jika pengadilan memberikan izin. Nah, seorang amicus curiae biasanya memberikan argumentasi atau informasi kepada pengadilan dalam bentuk brief ya. Amicus curiae amicus brief atau ya, ini biasanya diajukan di tingkat banding gitu. Nah, meskipun juga dapat diajukan dalam tuntutan hukum yang tertunda di tingkat pengadilan. Umumnya Sobat Sewot, seorang amicus curiae ya harus mendapatkan izin pengadilan gitu sebelum mengajukan brief, kecuali semua pihak menyetujui pengajuan amicus ya. Amicus curiae bukanlah pihak dalam gugatan kecuali jika mereka secara formal melakukan intervensi. Nah, itu sebabnya seorang amicus curiae tidak perlu berdiri untuk membawa gugatan. Selanjutnya, sebagai non-pihak, amicus curiae Sobat Sewot biasanya tidak memiliki hak yang dimiliki oleh para pihak dalam satu gugatan. Seperti hal untuk mendapatkan penemuan dari pihak lainnya Sobat Sewot. Nah, Sobat Sewot yang dirahmati Allah dan disayangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, semoga perjalanan sidang di Mahkamah Konstitusi ini benar-benar nanti berujung kepada putusan yang seadil-adilnya untuk semua paslon capres-cawapres baik yang digugat maupun yang penggugat ya. Jadi kuasa-kuasa hukum yang hari ini sedang berjuang ya untuk paslon masing-masing juga segera dibukakan hatinya agar dalam memberikan Sobat Sewot ya, memberikan keterangan atau keterangan baik berupa fakta-fakta ya atau asumsi publik lah ya, tidak berat sebelah, benar-benar untuk kepentingan masyarakat bukan kepentingan keluarga gitu. Kalau kemudian nanti pada akhirnya sama saja ya, seperti sejak awal misalnya ini ada nepotisme ya, bau-bau nepotisme itu dugaannya sangat kuat ya dari akademisi sampai turun semuanya sampai memberikan penjelasan yang luar biasa terhadap Pilpres 2024 yang hari ini masih terus disidangkan di Mahkamah Konstitusi. Nah, Sobat Sewot yang dirahmati Allah, selamat menjalankan puasa Ramadan. Jangan lupa buka puasa yang manis-manis ya, baca doa sebelum berbuka. Nanti buka puasanya semoga semakin diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salam perubahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.